Ya busanya di mid, Harithnya di gold lane, dan juga itu lapu-lapu udah pasti offlaner. Lapu-lapu udah pasti offlaner, ya kan? Menurut aku ya, dan ini bisa menjadi dua posisi yang sedikit berbeda. Entah mau ke arah jungler Barats atau ke arah jungler Hayabusa. Gitu, nah ini yang dilakukan sama Alter Ego X ya dari kemarin-kemarin, dimana dari segi grafiknya ini bener-bener bisa mengecoh banget tim lawan tau. Iya, flex banget, gue setuju banget. Nah, ini nih, ini adalah salah satu bukti kalau keuntungan mempunyai hero pool yang luas daripada segi playernya tuh ini. Dimana dari para pemain dari tim Alter Ego X, mereka masih tinggal memutar balik aja kiri kanan. Dan ada seorang Granger sebagai jungler dari tim Rebellion. Aku lebih suka menuju ke arah Alter Ego X. Kenapa? Karena ini banyak banget counter untuk hero dari tim Red Bull Rebellion itu sendiri. Jadi kita bakal langsung lihat aja ya, saksikan. Karena analisa kita itu hanyalah sebuah analisa. Karena fakta yang membuktikan akan berada di Land of Dawn yang bakal dipandu oleh Ranger Mas, Bude Clara Monster, dan juga Choji si ninja kembur. Langsung aja berkomentar, silakan. Yes. Game yang pertama ini adalah pertarungan antara peringkat 1 dan peringkat 6. Jadi ini pembuktian juga untuk tim Alter Ego dan juga untuk tim Red Bull Rebellion. Apakah ada yang bisa memecahkan nih win streak dari tim Alter Ego di sisi MBL-nya. Tapi maju dari depan dari tim RBR, mereka maju dengan sangat gagah berani. First blood didapatkan oleh tim RBR. Coy, dengan pengejaran yang sangat on point, mendapatkan satu buah Emi yang memang positioningnya udah nggak bisa lagi. Dia pakai retribution, dia nggak punya flicker, dia nggak bisa kabur. Sedangkan Coy execute-nya on point banget, Oji. Yes, first blood Coy dari Coy di arah bottom lane, langsung rotasi menuju ke arah tengah. Dan bahkan WJ kali ini mencoba untuk melakukan rotasi, mencoba untuk memberhentikan pergerakan dari seorang lapu-lapu. Dan bahkan JHH dia kalah dari segi range dan juga melee. Kenapa? Karena lihat, seorang Beatrix tinggal ngeluarin roketnya dikit demi dikit dan bahkan ganti ke arah senapannya. Yang membuat seorang JHH kalau masuk terlalu dalam, terlalu terburu-buru di early game seperti ini, dia bakal bisa ditumbangin. Apalagi dia gak punya shadow kill, Bude Monster. Ya, shadow kill kali ini juga dibutuhkan karena ini masih awal-awal banget. Jadi pergerakan dari tim RBR mereka nggak mau kasih. Kupikir mereka akan bermain pasif, ternyata tidak. Belum punya shadow kill, hanya untuk ngepoke damage saja, memberikan sebuah pressure di arah mid lane ya, karena Turtle Camp by Fruity Sorcerer sudah hadir. Semuanya langsung mencoba untuk mendapatkan objektif selanjutnya, tapi Azoa berada di depan, di lini depan dari tim RBR. Sudah meltdown dengan cukup cepat, tapi positioningnya dari tim Alter Ego X begitu baik, udah mulai dikepung teman-teman dari tim Red Bull Rebellion, Oji. Yes, bener banget, tapi lihat turtle-nya. Ami fokus begitu saja, nggak ada satu retribusi. Dapatkan di colong begitu saja. Sugar berhasil mendapatkan retri Indomie dari seorang Ami. Sugar menuju ke belakang, Private dikeluarkan, dapatkan. Sugar bakal menjadi pilihan pertama. Satu harus tumbang. Alexander Ball, Ami execute his will again and again. Ami menjadi mula-mula dari warga. Defcon menuju ke belakang dan lampu-lampunya tertinggal, nggak bisa berberat banyak. Tidak bisa berbuat karena lihat berat sekali jalan yang dia lewati. Dan bahkan di arah bottom lane, Raisel fokus menuju ke arah gold lane-nya. Zaman first bakal dikeluarkan, Cyclovision bakal lebih cepat mendapatkan. Lihat, 236 gold, cuan for life. Sedangkan di arah top lane memang turretnya kehilangan gold outer. Tapi mereka harus dibagi dengan 3 orang yang berada di sekitarnya, coy. Iya, dan sebenarnya ngeliat dari draft hero-nya emang enakan di AI, tapi lihat early-nya RBR dong. Ada Beatrix, ada Benedetta, ada Sugar yang dimana bener-bener bagus banget, apalagi dengan rotasinya RBR yang bener-bener lincah sih Bang Oji. Yes, bener banget, lihat Brave Fighters dikeluarkan. Azoa dipukul mundur begitu saja. Azoa mencoba untuk melakukan dive in, tapi ingat, Azoa masih ada damage turret yang belum dia bisa tahan sepenuhnya. Bahkan di arah top lane sana, Azoa bergerak tidak melakukan zoning out karena memang para minionnya bakal berada di arah turret dari tim Alter Ego X. Defcon bakal coba lakuin rotasi terlebih dahulu. Amy yang sudah tertumbangkan 2 kali bukan hal yang bagus, karena biasanya dari para pemain Barats itu walaupun dia berada menjadi jungle menggunakan 1 buah tank atau fighter, tapi di sini apa yang membuat Amy lebih lembut? Karena dia menggunakan killing spree assassin sebagai emblemnya, Bude Monster.
Ya, dan kali ini posisi dari teman-teman Alter Ego juga udah mulai galak untuk ngepres ke area lini bawahnya. Berbeda sekali dengan tim RBR yang berada di area atas. Jadi sama-sama saling mirroring apa yang dilakukan oleh kedua tim ini. Dan rupanya yang lebih cepat untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu adalah tim RBR di area top lane. Dengan sigapnya rotasi yang lebih banyak clear ke area top lane. Mereka berfokus untuk mengamankan satu turret. Dan ini mengakibatkan ada perbedaan gold di menit keempat. Itu ada sampai 2000. Jadi keunggulan terus-menerus didapatkan oleh tim RBR dan sekarang mereka udah mulai berkumpul lagi, mulai bersiap lagi mempersiapkan 5 pemainnya berada di area Turtle Camp by Sosro, Putih Sosro, Oji. Oke, lihat Turtle bakal coba dicolok begitu saja. Ami, Dinosaurus jadi kecil dan gak mungkin masuk ke arah belakang. Dan bakal dizoning out dengan 2 seri side laner dari tim Red Bull Rebellion. Dan bahkan Ami kan bisa berbuat banyak. Aswa mau mundur ke arah belakang. Raisel mencoba untuk memberikan damage. Lihat Synchrovision-nya membuat Azoa sedikit ketakutan. Ini baru menit yang kelima. Bayangkan dari si hero sekali dan bahkan Defcon terkena spray dan dikeluarkan dengan seorang Swallow dan bahkan hilang di tempat tak tersisa Bude Mongstar. Yes, sedangkan itu di area top lane mencoba untuk ngerat, dia fokus ke area turretnya, dia mendapatkan satu turret, sedikit terlambat pergerakan dari tim RBR, nggak bisa untuk melakukan defense di area top lane, dan sedangkan itu sekarang juga mereka berubah posisi, ketika udah ngedapatin top lane-nya, tim RBR mereka mau lagi, mereka mau lebih, mereka ingin nge-push dari segi laning lainnya, karena laning di Land of Dawn itu sangat-sangatlah penting, coy, muncul di hadapan Monster, dan ini posisi sekarang kita ngeliat, dari meski point kill itu nggak terlalu banyak yang bludak-bludak. Karena semuanya pandai banget untuk maju mundurnya, untuk melakukan pengaburan. Walaupun ada beberapa pertukaran damage seperti ini, Zaman Force sudah dikeluarkan. Azoa mencoba untuk kabur aja dengan kekuatan Lemon. Azoa pun berhasil selamat, Choji. Ya ngelihat sebenarnya dari RBR ini apa ya, early-nya tuh bagus banget dan benar-benar dimaksimalkan momentumnya dari RBR. Dari Sugar yang sakit banget timnya dan benar-benar fokus objektif, dan sekarang lagi ada perang Bude. Ya, berperang di area bottom lane, langsung maju ke area depan. Detonatus welcome, dimakan langsung Emi, sayangnya harus tumbang terlebih dahulu. Tapi pertukaran adalah 1 untuk 1 coy, kali ini dalam bahaya, mencoba untuk memundur saja dengan Ivor dan AI-nya muncul dan tak bisa untuk berperang kembali. Tim RBR dan juga Alter Ego mereka pinter banget, Oji. Yes, penempatan bahkan seorang Ami tumbang barengan bersama dengan seorang WJ. Dan lihat dari belakang sana Defcon mengganggu pergerakan dari seorang Sugar. Dan satu buah bulir-bulir jarum terbaik dari Indonesia tidak memberikan damage yang cukup impact karena ada satu buah turtle buff. Dan bahkan di arah bottom lane mencoba untuk melakukan team fight karena 4 player dari tim Red Bull Rebellion mereka standby on possession. Raisel Defcon jangan sampai terpick off karena ini cukup berbahaya. Turtle yang selanjutnya harus dimiliki oleh tim Alter Ego kalau mereka ingin mengejar gold. Dan bahkan Dead Sonata, harta Dead Sonata memberikan para pemain dari tim Alter Ego gempuran dan kehilangan seorang Defcon lagi dan lagi. Musuh ke arah belakang, Brave Fighter belum dikeluarkan dan termakan oleh Detonatus. Welcome to my channelnya tercancel dan Emi bust down. Emi harus hilang, Emi tidak bisa berbuat banyak dan Turtle again and again di take over oleh para pemain dari tim Red Bull Rebellion, Choji. Untuk early-nya sih Alter Ego bener-bener disconnected ya kalau dari mata Ninja Choji. Kayak war-nya tuh sendiri-sendiri gitu loh. Ntar itu Amy yang maju duluan, habis itu Razel baru dateng, Monster di belakang gitu. Di sini tuh kayak team fight-nya Alter Ego tidak melakukan team fight seperti suatu tim gitu loh. Justru dari RBR yang benar-benar memaksimalkan pressure-nya yang membuat Alter Ego terpick off satu persatu. Apalagi mengingat dari RBR ini hero-nya early. Kalau misalkan temponya RBR benar-benar bagus sampai nanti inhibitor turret-nya Alter Ego sudah hancur, wah itu bakalan jadi salah satu apa ya, bisa dibilang PR yang harus banget dari Alter Ego benerin sih. Dan kalau menurut Choji sendiri untuk benerinnya adalah mungkin lebih baik lagi untuk grouping team fight terus menerus, karena dilihat dari draftnya Alter Ego juga lebih oke ke arah team fight sih Bang Oji. Alright, benar sekali. Sedangkan itu kita bakal lihat itemnya terlebih dahulu. Lihat Azoa Dominance Ice. Dia ingin melawan seorang lapu-lapu dan lapu-lapu pun tidak mau ditumain begitu saja dengan Benedetta. Bahkan lihat dia mentahan anti-Quiras sudah dibuat di sisi lain. Dari seorang Defcoach langsung bikin anti-Quiras karena tahu damage diberikan cukup kuat. Tapi lihat Azoa tidak adanya satu buah Athena yang membuat Azoa sedikit terlambat. Dia telah dikeluarkan, tidak bisa membunuh seorang Jay. Tapi ternyata execute lah yang menumbangkan seorang Azoa. Jehehe kali ini execute yang tepat tidak terlalu membuat Azoa kehilangan waktu yang cukup banyak. Sedangkan di arah top lane Jehehe tahu kesulitan untuk para timnya. Dia tetap melakukan split push untuk membuat laning phase di kedua belah sisi lebih nyaman, aman dan tentram Bude Mongstar.
Ya, begitu fleksibel permainan dari tim Alter Ego ketika mereka memiliki J sebagai Hayabusa yang bisa nge-split dengan indahnya. Ketika mereka sadar mereka nggak bisa memenangkan pertarungan karena mungkin timing yang kurang tepat untuk dimiliki setiap playernya. Ketika datang ke dalam war, mereka juga masih belum siap dengan damage yang begitu besar dari tim RBR. Mereka memilih jalan kedua yaitu split push dan ini baiknya juga dari tim RBR mereka nggak punya seperti hero-hero cowok yang bisa nge-solo kill yang bisa sendirian, nggak ada yang bisa nge-mirroring Hayabusa dan untuk ngepanis Hayabusa dari tim RBR pun nggak ada. Jadi keputusan yang tepat untuk tim Alter Ego melakukan permainan seperti ini. Tapi di sisi lain, ini dari tim Alter Ego juga udah mulai nge-group up, mereka berada di area tengah. Dan RBR melakukan hal yang sama, mereka nge-push di area bottom lane. Ada Choi yang melakukan hal itu, berfokus untuk berfarming-farming terlebih dahulu untuk tim Alter Ego di area tengah. Ini turret yang gak akan mereka lepasin sih. Dari tim Alter Ego mereka bakal nge-defense ini, begitu pula dengan tim RBR. Dan maju ke area depan, ini Devkos dan juga Emi memaksa mundur dari tim RBR, memberikan pressure di area tengah, Coji. Kalau ngelihat dari kunci playernya Alter Ego sih aku naruh kunci playernya di Monster ya. Karena dengan frontline dia yang ataupun inisiasi dia yang bagus saat team fight itu bakal open juga opening untuk Emi bisa masuk dengan gampang gitu. Ya, mulai ngegeradak maju ke arah depan dengan Zaman Fork, tapi Razel seperti terlalu percaya diri, overcommitment, hanya berdua saja untuk masuk ke area lawan. Tentu itu bukan hal yang baik. Tapi di sisi lain dari tim Alter Ego, walaupun mereka kehilangan Razel di area tengah, Purify nggak bisa menyelamatkannya. Tapi di area top lane ada Hayabusa yang mendapatkan satu buah turret. Di sisi lain, sekarang Lord sudah terbuka, Oji. Oke, maka coba dipaksa begitu saja. Mencoba di take over, lihat. Tapi memilih untuk mereset kembali. Karena tim Fatih memiliki cukup kuat dan bahkan Choi-nya menuju ke Devkos. Devkos tumbang kembali. Devkos tinggal sudah terpick up. J mencoba untuk membantu, tapi ternyata Alpha mengganggu pergerakan dari seorang Hayabusa. Devkos, Choi di depan sana. Abi terspray dan bahkan execute this will. Execute again and again. Sang dinosaurus kecil tersembelih di depan turretnya sendiri. Razel akankah mencoba untuk melakukan safety, tapi di sini lihat Monster bakal coba untuk we go together, we win together, we lose together, we slay together untuk melakukan team fight. Satu versi pribadi dan ternyata memilih untuk mundur. Gak jadi we slay together bude Monster. Gak bisa. Untuk nyuri juga susah banget, apalagi dari tim RBR mereka udah ketika melihat ada satu yang di atas, satu tumbang di tengah, otomatis mereka menang jumlah. Ketika itu RBR nggak ada takutnya. Apalagi yang memiliki retribution adalah Emi, bukan Monster. Sehingga Lord bisa dengan sangat mudah untuk didapatkan. Mereka nggak perlu untuk nge-shut dan Monster lebih dahulu. Lord sudah hadir di area top lane. Ini posisi di mana tim RBR akan nge-push 3 lane-nya. Di area bawah sudah ada Choi. Di area tengah juga minionnya sempat untuk dibersihkan. Tapi Azoa dan juga WJ di area top lane-nya, Oji. Yes, benar banget di area top lane-nya. Bahkan para pemain dari tim Alter Ego X kali ini mereka sedikit berada di posisi yang tidak cukup baik. Ami, Devkos tidak boleh tumbang lagi. Damage yang diberikan cukup besar. Lihat Alzo ada roket ke belakang. WC menjadi pilihan. Sama persoalan dikeluarkan. Alzo menjadi pilihan kedua. Dan bahkan di sini turret berhasil diamankan di arah mid lane. Sepertinya para pemain dari tim Red Bull Rebellion belum berhasil menuju ke arah inhibitor turret yang mencoba dipaksakan. Tapi ternyata 3 laning yang berbeda. Bahkan di arah bottom lane. Satu minion yang didorong oleh seorang CH adalah satu minion yang berhasil membuat distraksi. Lihat para pemain dari tim Red Bull Rebellion bahkan 3 player yang udah standby di arah bottom lane, Choji. Aku ngeliat ini kayak bukan Alter Ego yang sesungguhnya sih. Kayak dari Alter Ego yang beneran kayak Alter Ego tuh di saat follow up-nya bagus, groupingnya bener-bener bagus kayak minggu-minggu kemarin gitu. Tapi entah kenapa untuk hari ini kayaknya Alter Ego agak-agak misah gitu loh untuk team fight-nya dan kayak agak kurang follow up juga. Padahal kalau lihat dari itemnya sih sebenarnya untuk damage udah ada gitu kan dari Hayabusa, dari seorang Jehe, abis itu ada Baras juga ya kan. Baras walaupun tidak full dengan item attack tapi masih ada lah damage-nya gitu loh. Apalagi ngeliat dari RBR, Swallow-nya ini tadi juga dikasih free hit terus gitu loh, yang membuat karena Swallow-nya tidak diurus sama AE, otomatis damage-nya besar banget yang menghasilkan kill count-nya AE baru 3 tapi RBR udah 11 Bang Oji. Yes, benar banget. Dan bukan hanya itu aja, lihat dari segi goldnya. Kali ini 8.000 berbanding 6.000 itu bukan hal yang baik untuk sebuah jungler. Dan bahkan dari Amy sendiri, dia akan berada di garis depan. Mereka akan mengandalkan seorang Hayabusa dan juga mereka akan mengandalkan Lapu-Lapu dan juga Harit. Di sini Harit benar-benar jadi salah satu tulang punggung keluarga dengan magical damage. Lihat bahkan para pembuffnya udah dikasih ke arah Razel. Kenapa? Karena Harit lah yang bisa menumbangin siapapun yang garis depan. Azos sekalipun, walaupun dia udah punya Oracle dengan regen yang besar, dengan burst damage yang dimiliki Harit, itu nggak bakal cukup di sini Bude Bongstar.
Iya, masuki menit ke-13, apalagi dari kedua tim terlihat sedang menunggu dari area Lord-nya. Ketika dengan adanya Lord tentu mereka akan lebih percaya diri, tapi momen-momen ini adalah silent moment di mana kayak sebelum adanya badai pasti akan tenang terlebih dahulu dan pick off itulah yang dibutuhkan ketika masa tenang ini, ketika ingin memenangkan di area Lord-nya, ketika big ward-nya dari tim Alter Ego dan juga tim RBR harus bisa menilai mana yang bisa mereka mendapatkan pick off. Tapi JH di red top lane, coy, masuk ke depan, tapi masih bisa dengan shadow kill terbagi di arah minionnya. JH mencoba untuk kabur saja, dan di sisi lain ada Monster surprise, coy, berhasil untuk nge-dodge trap dari Alter Ego. Dia tak jatuh di lubang Alter Ego, dia langsung balik aja, enggak nepsong untuk mengejar JH. Oji. Yes, benar banget, dan JH juga keputusan yang tepat. Kalau tadi JH Birahi itu benar-benar dia bisa balik langsung execute, tapi JH sadar timnya sedang kalah posisi. Coy memiliki 5 point kill dan pastinya udah memiliki gold di atas seorang JH. Dan keputusan yang tepat, dia tidak balik lagi ke satu bayangannya. Dia memilih untuk mundur dan bakal reset kembali. Tapi Bude, Lord yang kedua akan muncul di Lane of Dawn kali ini sudah menuju ke 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat yang sudah dipantau oleh CCTV Fruity Sosro Bude Monster. Yes, dan ini yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh kedua tim. Kita lihat dari tadi nggak ada ngapa-ngapain, mereka cuma tarik ulur, maju mundur. Karena mereka mempersiapkan untuk big war seperti ini. Dan masuk ke area depannya Emi, langsung ngepijak-pijak siapapun yang ada di depan. Coy udah tinggal separuh HP, tapi keduanya sama-sama untuk ngepoke damage Alter Ego. Mereka memainkan atau nge-kiting di area Lordnya, karena di bawah juga sudah ada Hayabusa yang melakukan push. JHH-nya mencoba untuk melakukan push, tapi tim RBR nggak jatuh di perangkap tim Alter Ego lagi, dan lagi Azoa dengan sigapnya melakukan clearing di area bottom lane sebelum teman-temannya masuk ke area Lord pula, Coji. Iya, dan kalau untuk dari jalan ninjanya AE untuk memenangkan game kali ini sih, Monster harus bisa menjadi inisiator yang baik ya, dimana mungkin targetnya lebih ke arah Spoiloy ataupun Sugar gitu loh, dan dimana bisa dibuka dengan mudah untuk Rezel. Dan Amy justru harus dari belakang dulu deh, jangan terlalu maju-maju banget, karena mengingat dia bisa dibilang lembek ya, karena dari RBR juga sudah numbangin dia 5 kali, dia harus bisa mempersiapkan Detona's Welcome-nya dan juga Retribution-nya dengan sangat baik kalau misalkan gak mau Lordnya keambil dari RBR. Dan kalau dari RBR sendiri, jalan ninjanya sih yang penting dia bisa ngatur temponya, dia bisa rotasi dengan baik aja udah cukup sih untuk bisa numbangkan AAE di game kali ini, Bude. Yes, dan masuk ke area depan, Amy sudah sangat-sangat low, tapi data transfer kami belum dikeluarkan. Malah di sini Jokowi sudah kabur walaupun dia sudah mengeluarkan knife, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya di area belakang. Sugar langsung dengan shadow kill-nya difokuskan oleh tim Alter Ego. Dan ini adalah jackpot untuk Alter Ego. Damage deal terpercaya sudah nggak ada, dan tersisa langsung aja Detona's Welcome dilahap, dilepas. Way low menjadi target utama dari tim Alter Ego, dan dibombardir dengan zaman for semuanya di pop up untuk mendapatkan satu persatu dari tim RBR. Dan ini akan menjadi korban selanjutnya. Azoa mencoba untuk mencari trade kill-nya. Azoa tak bisa menukarkan dirinya dengan Amy. Tiba-tiba saja tim Alter Ego X, mereka mendapatkan begitu banyak keuntungan, dan apakah ini akan menjadi one last push untuk tim Alter Ego X OG? Yes, banget coba dipasang, lihat dia top lane-nya. Mereka mau memaksa, Coy sudah ada. Coy masih punya satu buah teman tapi ternyata kan bisa dia begitu saja. JH terlopside, immortality-nya, fokus ke arah base-nya. Dan this is what a epic comeback from Alter Ego X. Oh my god, Oh my god. Oh my god.